kebahagiaan mengenal Dhamma itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Buddha mengatakan Dhamma piti sukang seti vipasanena cetasa. Orang yang mengenal Dhamma akan bahagia dengan memiliki pikiran yang tenang. Sahabat sedhamma, terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Kebahagiaan mengenal Dhamma itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Buddha mengatakan Dhamma piti sukang seti vipasanena cetasa. Orang yang mengenal Dhamma akan bahagia dengan memiliki pikiran yang tenang. Jadi saudara, bahwa Dhamma ini membuat diri seseorang menjadi bahagia. Kenapa bahagia? Dengan mengenal Dhamma, lalu kita mempraktekkan Dhamma. Mempraktekkan Dhamma adalah mempraktekkan kebahagiaan. Karena Dhamma itu adalah kebahagiaan. Maka ketika kita mengenal Dhamma, itu adalah sebuah berkah bagi kita semua. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, Buddha mengatakan kico manuso patilabu, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawana, kico budano upado. Lahir sebagai manusia itu tidak mudah. Menjadi manusia yang baik itu juga tidak gampang. Lalu bertemu dengan Dhamma itu juga tidak gampang. Dan munculnya seorang Buddha juga tidak gampang. Jadi itulah saudara, kebahagiaan ketika kita mengenal Dhamma. Buddha mengatakan Dhammang disesi adi kalyanang wa maci kalyanang wa pariyosana kalyanang wa. Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Pada saat saya mengenal Dhamma, ada sesuatu yang betul-betul menyentuh hati saya. Awal dari perjalanan saya mengenal Dhamma itu tidak mudah. Pada awalnya saya sangat sulit untuk mendengar, sangat sulit untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang menyampaikan kebahagiaan, menyampaikan ajaran, menyampaikan Dhamma. Tapi setelah saya harus memutuskan untuk belajar Dhamma lebih mendalam lagi, disitulah saya merasakan bahwa Dhamma itu memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tahun 2000 saya harus berpisah dengan keluarga saya dan saya harus belajar intensif mengenai Buddha Dhamma. Setelah saya harus berdiam di sebuah tempat yang terpencil tetapi asik, semua membahagiakan, semua memberikan arti yang luar biasa bagi saya. Dan setelah itu saya memutuskan untuk belajar lebih dalam lagi. Saya berangkat ke Thailand, saya harus memutuskan untuk belajar Dhamma sebagai pegangan hidup yang kuat. Nah, jadi pada saat itu saya melihat ada sebuah tulisan di dalam Subhasita dikatakan Dhamma have rakati Dhammacari. Orang yang mempraktekkan Dhamma, ia akan dilindungi oleh Dhamma. Ini kata-kata yang sangat luar biasa, saudara. Jadi tahun 2002 berangkat ke Thailand dan akhirnya memiliki kesempatan yang luar biasa untuk banyak belajar, mendengar, dan disitulah saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar lebih formal
di akademis, tepatnya di Mahamakut Buddhist University di Ayutthaya, Thailand. Selama 4 bulan saya tidak mengerti apa-apa. Ya, jadi 3 bulan, 4 bulan saya belum tahu bahasa Thailand itu seperti apa. Tetapi saya memiliki semangat, saya harus belajar, saya harus tahu, dan saya harus terus mengetahui tentang Dhamma. Semester pertama terlewati, semester kedua naik, tahun kedua semua lewat, dan akhirnya 4 tahun saya bisa melewati dengan baik. Jadi saudara, disitulah saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya semakin cinta, saya semakin tertarik dengan Dhamma. Jadi setiap hari belajar, menghafal, ya, bahkan aturan-aturan yang ada 227 sila itu juga saya berusaha menghafalnya. Jadi pada saat itu benar-benar ya kesempatan, ya. Jadi kalau memang bisa menghafal itu sesuatu yang luar biasa, dan ternyata 3 bulan saya bisa menghafal itu. Jadi saudara-saudara, Dhamma itu betul-betul menarik perhatian kita. Buddha mengatakan Dhammo papeti sukati. Jadi orang yang praktek Dhamma adalah orang yang akan bahagia, orang yang betul-betul merasakan kebahagiaan di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Itulah kenapa sampai hari ini yang kita bicarakan itu adalah Dhamma. Dan setelah itu saya melanjutkan lagi ke master degree, yaitu di Nawak Nalanda di India, tepatnya di Nalanda, Bihar, India. Dan itu juga sesuatu yang luar biasa. Senang, karena yang dipelajari adalah kebahagiaan, saudara. Yang kita buka adalah kebahagiaan setiap hari. Dan tentu itulah sangat menyenangkan. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, Dhamma itu tidak memisahkan kehidupan kita. Banyak orang-orang yang berpikir bahwa sebagai seorang garawasa, sebagai seorang perumah tangga, itu tidak mungkin bisa menikmati, bisa merasakan Dhamma. Kalau kita ingat kata-kata Guru Agung Buddha, sabarasang dhammarasang jinati. Rasa yang paling tinggi itu adalah rasa Dhamma. Dan yang bisa merasakan itu bukan si A, si B, si C, bukan golongan A, golongan B, tetapi mereka yang selalu belajar, mereka yang selalu mempraktekkan, mereka yang memahami, mereka yang mengerti, maka dialah yang merasakan Dhamma. Maka sering-seringlah mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Orang-orang yang memiliki pengalaman hidup, memiliki pemahaman tentang Dhamma. Maka di dalam Dhamma Wibangga dikatakan ada 5 manfaat yang disebut sebagai panca nisangsa dhamma sawana. Yang pertama adalah mendengar apa yang belum pernah kita dengar. Yang kedua adalah ketika kita sudah mendengar akan semakin jelas. Dan yang ketiga, akan menghapus keraguan-keraguan kita. Lalu yang keempat, akan menciptakan pengertian yang benar di dalam diri kita. Dan yang kelima adalah membuat hati dan pikiran kita semakin tenang. Itulah manfaat kita mendengar. Maka saudara-saudara yang berbahagia, jadi apa yang saya rasakan pada saat saya belajar Dhamma, sebelum saya mengenal Dhamma, saya sama sekali tidak tertarik tentang Dhamma. Bahkan mungkin sangat susah untuk melangkah ke wihara, untuk mendengarkan, untuk berinteraksi dengan para biku. Tetapi setelah saya mengenal Dhamma, setelah saya betul-betul jatuh cinta terhadap Dhamma, maka Dhamma itu selalu membuat saya senang dan bahagia. Maka saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma,
sempatkan kita belajar. Kesempatan kita untuk belajar Dhamma itu tidak mudah. Maka saat ini kita menyadari bahwa kita masih bisa bernapas, kita masih bisa menyadari napas masuk dan napas keluar. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk terus belajar kebaikan, mempraktekkan dana, sila, dan samadhi. Maka disitulah kebahagiaan kita akan bisa kita rasakan. Jadi kebijaksanaan itu bisa tercipta itu karena adanya cinta mayapanya, sutta mayapanya, dan bawana mayapanya. Jadi cinta mayapanya, kebijaksanaan yang diperoleh dari berpikir, menyelidiki. Jadi apa yang kita dengar diselidiki, apa yang kita dengar kita renungkan, lalu kita akan memahami tentang hal itu. Lalu sutta mayapanya, kebijaksanaan yang diperoleh dari belajar, mendengar, membaca buku-buku Dhamma, itu akan membawa kebijaksanaan bagi diri kita. Lalu yang ketiga adalah bawana mayapanya, kebijaksanaan yang diperoleh dari praktek meditasi. Jadi saudara, kebijaksanaan itu bisa diperoleh kalau kita sering mendengar, kalau kita sering berpikir, menyelidiki apapun yang kita dengar. Maka disitulah kebijaksanaan itu akan muncul. Bahkan Sang Buddha mengatakan jaya takma pamadata mawisati sarino ahawuta. Jangan lengah, berbuat baiklah agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jadi saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, maka dengan kita menyadari bahwa Dhamma itu adalah jalan hidup kita, Dhamma itulah yang akan menentukan kita mau kemana kita. Kita mau ke kiri atau ke kanan, kita mau bahagia atau menderita. Maka itulah pilihan kita. Maka Dhamma yang dibabarkan oleh Guru Agung Buddha adalah Dhamma yang membawa kebahagiaan, Dhamma yang membebaskan kita dari penderitaan. Maka itulah yang harus kita lakukan pada kesempatan kehidupan kita hari ini. Maka gunakan kelahiran kita hari ini untuk selalu berbuat baik, menanam kebaikan seperti Buddha sabdakan di dalam Dhammapada, yaitu sababah pasa akaranang kusalasu upasampada sacita pariudatana etam Buddha nasasana. Hindari kejahatan, kembangkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Itulah keindahan Dhamma, saudara. Maka suci atau tidak sucinya diri kita, maka tergantung diri kita. Suci suci pacatang nanyo anyang wisudai. Jadi kita mau suci atau tidak, semua tergantung diri kita. Maka semua akan mewarisi apa yang kita lakukan. Kalyanangwa papakangwa tasak dayada awisanti. Jadi apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Cirang ditantu lokasaming sama sambudo sasana. Semoga ajaran Buddha tetap lestari di dunia ini. Sampai sata bawantu suwitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu.